Pemirsa, kota Bengkulu di pesisir barat Sumatera menjadi saksi bisu proklamator Indonesia Bung Karno ketika menjalani pengasingan. Salah satu saksi sejarah adalah keberadaan rumah kediaman Bung Karno. Di rumah ini sampai saat ini ada berbagai benda dan peralatan yang dulu sempat digunakan Bung Karno. Seperti apa? Berikut liputan reporter Elsa Silalahi dan juru kamera Rahmat. Provinsi Bengkulu atau yang lebih dikenal sebagai Bumi Sang Merah Putih ini menyimpan banyak sekali sejarah. Salah satunya tempat yang saya kunjungi saat ini yaitu rumah pengasingan Bung Karno yang mana ini menyimpan banyak sekali sejarah. Dan Bung Karno dikenal sebagai proklamator sekaligus Presiden Republik Indonesia yang pertama sekali. Di mana masa lalu beliau ini dibayang-bayangi oleh pengasingan dirinya oleh pemerintahan kolonial Belanda. Dan saya akan menunjukkan kepada Anda di tempat atau di rumah pengasingan Bung Karno ini tersimpan benda-benda peninggalan beliau. Salah satunya yang membuat penasaran ini adalah ruang tidur dari Bung Karno beserta istrinya, yang mana ini sering digunakan untuk berdiskusi dan juga membuat rencana dan membicarakan segala sesuatu di kamar tidur ini. Selain itu, di ruang tidur Bung Karno beserta istrinya ini juga terdapat koleksi pakaian-pakaian yang memang rapi tersusun di sini dan tidak boleh dibuka oleh para pengunjung atau disentuh oleh para pengunjung. Dan untuk mengetahui seperti apa sebenarnya cerita dan juga aktivitas beliau, saya akan mengajak Anda berbicara dengan pemandu dari rumah pengasingan Bung Karno, Pak Diki. Halo Pak. Iya, oke. Baiklah Mbak. Jadi memang di hadapan kita ini masih ada terdapat kostum dari perkumpulan teater atau dulu biasa dikenal dengan sebutan Monte Carlo ya Mbak ya. Jadi inilah cara beliau pada waktu saat itu untuk menyampaikan semua aspirasi politik. Kalau saya lihat di ruang tidur beliau ini dilengkapi dengan beberapa benda-benda bersejarah seperti itu foto siapa? Bisa dijelaskan? Lukisan Fatmawati Mbak. Jadi inilah putri terbaik Bengkulu. Nah yang beliau kenal pada waktu saat beliau diasingkan di Bengkulu ini loh Mbak. Jadi beliau juga merupakan putri dari seorang tokoh Muhammadiyah bernama Hasanuddin Mbak ya. Jadi memang pada waktu saat beliau diasingkan di Bengkulu, ceritanya beliau menggunakan salah satu organisasi keagamaan sebagai media pergerakan dan perjuangan beliau pada waktu saat beliau di Bengkulu ini atau di masa pengasingan di Bengkulu ini Mbak. Jadi memang benda-benda di sini dilengkapi dengan keterangan atau sejarah-sejarah pada saat itu. Dan memang ini tidak menyulitkan pengunjung karena setiap benda-benda apapun itu pasti disertai dengan keterangan. Pada saat diasingkan, seperti apa aktivitas beliau dan paham seperti apa sih yang diberikan kepada masyarakat Bengkulu dan sekitarnya? Seperti apa bentuknya? Jadi memang beliau memang sangat boleh dikatakan tokoh yang sangat pintar lah Mbak ya. Jadi beliau bisa merangkul tokoh-tokoh daerah termasuk salah satu mertua beliau sendiri yaitu Hasanuddin lah ya, yang merupakan bapak dari Ibu Fatmawati lah gitu kan. Terus di rumah ini juga ceritanya beliau juga pernah mengadakan semacam agenda besar Mbak, yaitu Kongres Muhammadiyah se-Sumatera. Jadi yaitu beliau menggunakan salah satu organisasi keagamaan sebagai media pergerakan dan perjuangan beliau pada waktu saat beliau di sini. Nah yang nggak kalah hebatnya kita bisa lihat di sendiri Mbak, di hadapan kita ini masih ada terdapat koleksi-koleksi buku bacaan beliau pada waktu saat beliau di sini Mbak. Jadi ya ini juga merupakan salah satu sumber inspirasi ilmunya beliau lah. Jadi memang kita ketahuin pada waktu zaman itu beliau mempunyai semacam tingkat intelektual melebihi orang biasa Mbak. Jadi kita dalam kurun waktu kemerdekaan Republik ini hampir mencapai 73 tahun ini kayaknya belum ada yang tokoh yang menyamai beliau Mbak ya, jadi kita bisa lihat buku-bukunya menceritakan filsafat dan lain sebagainya. Nah nggak kalah hebatnya begini, ini sampai bimbel perjanjian lama beliau itu beliau baca ya Mbak ya. Jadi walaupun beliau seorang muslim taat tapi kelihatannya juga beliau paham dari segi ajaran agama lain. Dari sekian banyak buku yang pernah beliau baca ini sebenarnya bacaan utama beliau itu Al-Quran gitu Mbak.
dengan koleksi-koleksi seperti tentang ilmu filsafat seperti itu. Iya, benar. Kemudian buku-buku yang dikoleksi atau disimpan di sini apakah bisa disentuh oleh pengunjung atau seperti apa? Atau Ya, tidak Mbak, karena mengingat usianya sangat tua, jadi tingkat sensitivitasnya sangat tinggi, jadi pengunjung hanya bisa lihat dari permukaan atau dari luar saja Mbak. bisa lebih mengeksplor tempat lain Pak? Apa sih hal yang unik dan tempat yang biasa beliau gunakan untuk beraktivitas sehari-hari ini di mana aja Pak? Ya, jadi ya ini di ruang tamu ini juga, jadi beliau biasa menerima tamu-tamu beliau di sini, tokoh-tokoh lokal Bengkulu ini atau sahabat-sahabat beliau di sini. Jadi ya itu pasca persiapan kemerdekaan Republik ini dimulai juga pada waktu saya beliau di sini ya. Jadi secara tidak langsung rumah ini juga cukup punya peranan penting lah dalam berdirinya sejarah Republik ini. Sekarang rumah ini dirawat atau dirawat oleh siapa Pak? Jadi memang rumah ini udah menjadi semacam cagar budaya nasional ya, yang sifatnya dilindungi undang-undang ya. Jadi ini dirawat oleh pihak dari Balai Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala ya Mbak ya, karena ini udah termasuk aset nasional gitu loh Mbak, yang sifatnya dilindungi undang-undang, yang perlu kita lestarikan dan kita rawat gitu loh Mbak. Di depan tadi saya melihat ada sepeda, apakah itu memang sepeda yang digunakan sebagai alat transportasi oleh Bung Karno pada saat itu? Apakah memang bentuknya masih original atau seperti apa Pak? Jadi ini dulu merupakan sepeda dari salah seorang teman atau sahabat beliau di Bengkulu ini, yaitu Pak Abdul Manaf ya. Jadi referensi yang saya dapat, jadi memang ada beberapa waktu pernah dipinjam Bung Karno dalam aktivitas beliau sehari-hari. Jadi memang sosok Bung Karno punya kegemaran bersepeda ya, baik beliau menjadi aktivis maupun beliau menjadi orang nomor satu di Republik ini gitu. Dan berdasarkan keterangan yang saya baca, ini merupakan replika dan memang sepeda asli yang digunakan Bung Karno sebagai alat transport ketika mengunjungi masjid dan juga menyusuri pojok-pojok kota, mengunjungi para sahabatnya dan juga memboncengkan istri dan juga anaknya. Iya, benar. Lalu Saya sebut tadi bahwasannya beliau memang punya kegemaran bersepeda gitu loh kan. Ya. kemudian kalau untuk sepeda aslinya itu kemana Pak? Nah sampai saat ini ya kita tidak mendapatkan referensi sepeda aslinya dulu pernah digunakan oleh Bung Karno kayak apa, terus di mana sekarang gitu loh Mbak. Jadi masih dalam tahap proses penelusuran kayaknya yang pengetahuan yang saya dapat gitu Mbak. Tadi juga kita lihat bahwa pengunjung tertarik untuk melihat dan juga mengetahui isi atau benda-benda peninggalan dari Bung Karno di rumah pengasingan Bung Karno. Kita lihat tanggapannya. Cukup menarik karena kita di sini bisa melihat sejarah-sejarah dan perjuangan Bung Karno ya yang ada di Bengkulu. Terus kita juga bisa mengetahui oh ini dapurnya, ini tempat tidur di mana Ibu Inggit dan Bung Karno waktu diasingkan di sini. Saya datang ke rumah Bung Karno ini yang paling spesialnya itu adalah desainnya, karena desainnya ini kan asli dari dulu, belum diubah sama sekali, paling hanya sekedar renovasi sedikit. Yaitu dia tanggapan dari pengunjung yang datang ke tempat rumah pengasingan Bung Karno. Dan saya akan kembali kepada Pak Diki. Pak Diki, terakhir, apa yang dapat dipetik atau semangat seperti apa yang bisa dipetik dari keberadaan Bung Karno selama 4 tahun berada di tempat ini? Ya, edukasinya ya mari kita bangun negeri ini ke arah yang lebih baik sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa kita terlebih dahulu untuk misi kemerdekaan. Baik, terima kasih Pak. Ya demikian wawancara saya bersama Bapak Diki selaku pemandu dari rumah pengasingan Bung Karno yang berada di Bengkulu. Dan memang sosok Bung Karno ini tidak lepas dari bayang-bayang pengasingan dirinya oleh pemerintahan kolonial Belanda selama 4 tahun berada di Bengkulu dan sebelumnya berada di Ende Flores dari tahun 1934 hingga 1938. Dari Bengkulu, Elsa Silalahi, Rahmat Petro TV.